Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelas 3 PAID dengan NIM 2241104021183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PAI dan Budi Pekerti kelas 9 dengan judul Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Pengertian zakat. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Hud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Jadi dengan demikian, jelaslah bahwa dalam agama Islam, zakat dapat meliputi segala bentuk harta kekayaan yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat dengan harapan dapat mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala serta dapat mensucikan jenis dari kekikiran dosa oleh si muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Dari pengertian tersebut, setidaknya ada 3 prinsip yang terkandung dalam istilah zakat. Yang pertama, zakat dipungut pada sebagian jenis harta. Maksudnya, pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak. Yang selanjutnya, zakat dipungut setelah mencapai nisab. Yang selanjutnya, zakat harta dipungut tahunan. Jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari, misalnya seperti beras, jagung, dan sebagainya. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya, seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Syarat-syarat muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Rukun zakat fitrah. Yang pertama ada niat. Yang kedua adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki, orang yang berzakat, yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, merdeka, yakni tidak hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik sempurna, jadi tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama ada emas dan perak. Emas dan perak yang merupakan harta simpanan apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Yang kedua ada harta perniagaan. Jadi harta tersebut sudah 1 tahun dan sudah 1 nisab, dihitung dari harta milik, tidak termasuk harta pinjaman. Yang ketiga peternakan. Jadi binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah seperti kambing, sapi, dan unta. Yang keempat pertanian, khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Harta diberikan setiap panen. Jadi dalam pertanian ini tidak menunggu 1 tahun ya. Yang kelima, harta temuan, rikas, harta terpendam yang ditemukan dan sudah tidak bertuan lagi. Yang selanjutnya ada zakat profesi.
Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, dan lain-lain. Zakat diperuntukkan untuk yang pertama yaitu ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada mualaf, yang keempat ada rikab, yang selanjutnya ada garim, yang selanjutnya ada sabilillah, yang selanjutnya ada ibnu sabil, yang selanjutnya ada amil. Jadi mungkin cukup segitu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.